warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat duduk kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat-Nya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan yang lebih terpenting adalah kita tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Nikmat yang mana dengan iman ini kita masih meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb kita. Kita masih meyakini bahwasanya hanya kepadanya kita menyembah. Kita masih meyakini hanya kepadanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun tempat kita menyembah melainkan hanya kepadanya. Tidak ada tempat kita berharap dan berdoa melainkan hanya kepadanya. Dan satu-satunya kita akan kembali kepadanya dengan membawa amal ibadah kita. Semoga dengan amal ibadah kita yang sudah kita amalkan bertahun-tahun, dari semenjak kita dilahirkan di atas muka bumi ini sampai saat ini, Allah tetap ridhai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu curahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangan beliau di atas Islam, sehingga sampai saat ini kita pun dapat merasakan manisnya iman, dapat mengenal namanya Islam. Karena satu-satunya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Maka janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dakwah beliau, berkat perjuangan keras beliau bersama para sahabatnya, sehingga sampailah kepada kita mengenal namanya dinul Islam, dinul haq, agama yang benar, yaitu agama Islam. Semoga kita selalu istiqomah di atas agama ini dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke bab yang berikutnya, yaitu tentang fima yanfiru minhu syaitan. Ya, apa saja yang membuat syaitan itu lari dari kita. Ya, sebagaimana kita ketahui semua bahwasanya syaitan itu adalah musuh kita. Ya, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian yang nyata. Jadi musuh kita yang paling nyata yaitu syaitan. Maka setiap kita ingin membaca Al-Quran, kita selalu berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk.
doa yang kita panjatkan ini kepada Allah agar kita benar-benar dijauhkan dari sifat syaitan, dari yang tidak maunya beriman kepada Allah, dari tidak maunya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dia ingkar. Dia tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Yang mana kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dari Adam, dan tentunya api itu lebih baik daripada tanah. Maka si syaitan pun membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu masih berada dalam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turunkan dan ketika Allah usir dari surga, dia pun membuat ulah dan berjanji untuk menggoda manusia kapanpun dan dimanapun, dan akan selalu menggoda manusia. Maka persiapan kita agar jangan sampai syaitan mendekati kita harus berjuang. Karena syaitan sudah berusaha berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Maka sungguh aku akan mendatangi manusia dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari samping kiri mereka. Ya, ini usaha syaitan untuk menggoda manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sampai engkau tidak akan menemukan di antara hamba-hambamu orang-orang yang bersyukur. Ini perjuangan musuh kita yang nyata untuk menjauhkan manusia dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dengan nikmat itu mereka berfoya-foya. Mereka berbangga-bangga dengan nikmat yang Allah berikan. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, dan itu adalah salah satu dari sifat syaitan. Dan itulah dari salah satu godaan syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-Nya, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Nah, inilah usaha syaitan untuk selalu menggoda manusia. Ketika diusir dari surga, dia berjuang untuk menggoda anaknya Adam alaihissalatu wassalam yang pertama kali membuat kezaliman di atas muka bumi ini, yaitu Qabil, yang senantiasa dibisikkan oleh syaitan untuk membunuh saudaranya Habil. Dan itulah perjuangannya sehingga dibunuhlah saudaranya yaitu Habil, ya, karena godaan syaitan. Maka kita berjuang jemaah sekalian agar kita dijauhkan pertama dari sifat-sifat syaitan, dijauhkan dari godaan syaitan, dijauhkan dari amalan-amalan syaitan. Maka kita harus butuh perisai, butuh usaha yang keras agar jangan sekali-kali syaitan itu mendekati kita. Jangan sekali-kali syaitan itu membisik kita untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kejahatan. Sudah banyak manusia yang digelincirkan oleh syaitan. Maka nanti di dalam api neraka jahanam baru manusia itu akan merasakan penyesalan mereka. Ya, karena syaitan akan mengatakan kepada mereka, "Kenapa dulu kalian mengikuti saya?" Ini yang dikatakan syaitan nanti di dalam api neraka jahanam. Maka penyesalan itu jangan sampai datang pada akhir dari kehidupan kita nanti di akhirat.
sebelum itu datang, maka masih terbuka pintu taubat, masih terbuka lebar pintu taubat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat sekarang, ya, jamaah kita di masing-masing masjid sudah banyak yang berkurang, ya. Sudah banyak yang berkurang. Beberapa jamaah kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang semakin banyak, bertambahnya jamaah kita semakin sedikit. Membutuhkan proses, ya, yang tadinya remaja-remaja kita masih susah untuk jajan ke masjid, entah dengan kesibukan yang mereka fokuskan, ya, kalau kita ajak ke masjid masih berat. Alhamdulillah masih ada, ya, jamaah-jamaah muda kita di sini, alhamdulillah. Tapi masih bisa dihitung dengan jari, ya. Adapun jamaah kita yang sudah usia lanjut, ya, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya masih istiqomah, alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada pembahasan apa saja yang bisa mengusir atau menjauhkan kita dari syaitan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, dikatakan oleh mu'allif, yang pertama adalah yang bisa menjauhkan kita dari syaitan adalah ketika kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bacaan ini adalah bacaan yang agung, kalimat tauhid. Apabila kita baca kalimat ini, maka manfaat dan faedahnya begitu besar. Apa arti dari ucapan ini? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat para ulama atas makna yang paling sahih dari makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan itu banyak. Nah, ini baru satu pembahasan tentang masalah Tuhan. Sudah banyak sekali syaitan mengelincirkan manusia. Ada yang meyakini Isa itu Tuhan, ada yang meyakini patung ini Tuhan, ada yang meyakini banyak sekali Tuhan, ya. Tuhan orang-orang yang beragama lain, banyak sekali Tuhan mereka. Maka kalau kita tidak menafikan Tuhan tersebut, ya, maka kita masih meyakini bahwasanya Tuhan yang lain selain Allah masih ada. Maka kita harus menafikan Tuhan selain dari Allah. Semua Tuhan yang diibadahi oleh manusia selain Allah itu batil. Itu yang disembah adalah batil. Lalu apa yang harus kita tetapkan? Kita tetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetapkan hanya satu yang wajib kita ibadahi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepakat para ulama atas makna dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, atau tidak ada ilah, tidak ada berhala, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarika, tidak ada sekutu bagi. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahul mulk, dan Allah memiliki kerajaan yang paling di atas raja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita yakini kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, yang maha besar. Walahul hamd, dan hanya milik Allah pujian. Tidak boleh kita memuji seseorang melebihi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang harus kita puji dengan pujian yang lebih hanya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu atas segala sesuatu. Dari kalimat yang singkat ini kita sudah mengambil kesimpulan mampu atas segala sesuatu. Apapun yang dilakukan oleh manusia masih bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih dari kemampuan manusia. Kita belum tentu bisa mengangkat beban berat sampai berapa ton yang bisa, berapa kilo yang bisa kita angkat dari kekuatan manusia, ya bisa dihitung. Tapi Allah lebih dari itu kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat kita bersandar, tidak ada tempat kita berserah diri, tidak ada tempat kita memohon pertolongan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalimat tauhid ini kita meyakini memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuat, yang Maha Kaya, yang Maha Raja, yang Maha Dipuji, yang tidak ada sekutu baginya, yang Maha mampu atas segala sesuatu. Maka kita memohon dengan doa ini, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan insyaallah kita semua hafal dari doa ini. Namun berapa kali kita harus baca dari doa ini supaya syaitan jauh dari kita? Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, namun di sini diringkas dari hadis Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah." Dalam sehari kita baca kalimat ini atau doa ini dalam sejumlah 100 kali. Ada yang pernah membaca doa ini 100 kali? Paling maksimal kita membaca 50 kali, ya, paling maksimal. Kalau kita ingat nambah 10, kalau kita ingat lebih dari. Mungkin amalan ini, ya, insya Allah kita semua bisa dalam hitungan menit, ya. Dalam hitungan menit gak sampai 1 jam. Dalam hitungan menit. Karena kalau kita baca setelah sholat subuh, ya, itu dibaca 10 kali. Kalau kita mau baca pada setiap sholat 10 kali, itu sudah 50. Apalagi kalau kita baca doa ini setiap kita mau tidur. Ada yang sudah pernah baca doa ini setiap mau tidur? Ngantuk langsung tidur, ya. Jadi kita, Masya Allah, ada suatu amalan, masih banyak amalan-amalan kecil yang belum kita amalkan, yang diamalkan oleh Nabi SAW. Ya, masih banyak amalan-amalan yang masih belum sempurna kita amalkan. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang lebih besar lagi? Ya, ini amalan-amalan yang kecil banyak sekali yang kita lalaikan. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa tersebut 100 kali, kanat lahu 'adlu asyri riqab, maka pahalanya akan setara dengan pahala orang yang membebaskan 10 budak. Apalagi membebaskan budak di zaman kita sekarang tidak ada, ya. Untuk membebaskan 1 budak pun kita susah nyarinya, ya.
mau keliling di penjuru dunia ini belum belum kita temukan, belum bisa kita temukan. Karena memang di zaman kita ini tidak ada bulan. Tetapi kita bisa mendapatkan 10 pahala, sebandingnya 10 pahala orang yang membebaskan 10 budak dengan membaca kalimat la ilaha illallah sampai akhir sebanyak 100 kali. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Kemudian dia akan dituliskan 100 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal kebaikan. Ini bukan 100 kebaikan. Satu kebaikan ini kaidah, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, ini bagaimana 100? Sudah, jangan dikalikan, Pak. Malu kita di hadapan Allah mengalihkan amal kita. Ya, karena masih banyak belum sempurna dari amal kita. Ini saja kita baru baca berapa kali dalam sehari. Ini pun kalau kita sekarang diingatkan belum tentu kita ingat hari ini untuk kita baca. Allah Ta'ala. Karena hati kita sekarang luar biasa. Jadi ujian fitnah dunia ini besar sekali. Ketika kita sudah pulang, lupa apa yang kita sudah kaji yang kita dapatkan dari hadis tadi. Itulah usaha syaitan yang terus menggoda manusia lupa dari segala kebaikan. Ya. Maka ini akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Kemudian akan dihapuskan dari 100 keburukan, kesalahan kita lakukan. Kita bersyukur dihapus satu keburukan kita atau kesalahan kita dihapus, sangat bersyukur. Ya, lalu bagaimana dengan 100 kesalahan yang kita lakukan? Ya tentunya dalam sehari kita melakukan banyak kesalahan yang kita tidak sadari. Ya. Dan tentunya bagaimana Allah menghisab kita dari segala kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak tahu, entah dengan melihat, entah dengan mendengar, entah dengan melangkah, entah dengan ucapan atau dengan hati, bahkan pikiran, semuanya menjadi kesalahan kalau kita lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Ini baru di dasar kita sendiri, belum kita lakukan kepada orang lain, menzalimi orang lain, mencuri harta orang lain dan lain sebagainya, membunuh dan lain sebagainya. Baik, jadi dia hapus 100 kesalahan. Wa kana lahu hirzan minasyaitan yawma dzalika hatta yumsi. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, ya. Dari siapa? Dari godaan syaitan sampai sore. Jadi expirednya bacaan doa ini sampai sore. Kalau kita baca pagi. Jadi masa kekuatan dari diri kita itu akan dilindungi oleh Allah sampai sore. Tambah lagi di sore hari kita baca 100, dilindungi sampai pagi. Kalau kita sudah diberikan vitamin kekuatan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pemberitaan yang seperti ini, mau nggak kita bersegera dalam kebaikan? Kalau dari hal yang sederhana, ya, contoh misalnya paket dari kuota, ya, ditambah sekian GB. Kalau kita beli pulsa misalnya di pulsa X, ya, ditambah sekian GB, bersyukur banget. Wah, kita bisa lebih puas, bisa live streaming, bisa nge-vlog, ya, bisa bikin YouTube konten yang lain. Itu kalau dikasih tambahan GB paket internet,
akan bersenang. Apalagi kalau diberikan kepada anak-anak sekolah yang zaman sekarang online semua, kesempatan mereka ya main game dan lain sebagainya, download apa saja sepuasnya ya. Ini Allah berikan kepada kita kekuatan hati agar dijauhkan dari godaan syaitan ya, sampai sore hari. Mau gak kita manfaatkan dan menggunakan kalimatnya atau doa ini? Kembali lagi kepada keimanan kita, dorongan ketakwaan kita, keikhlasan kita dalam mengamalkan. Semoga kita semua insya Allah merasa ringan dengan amalan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Satu saja kita istiqomahkan dulu ya. Ini baru satu kita istiqomahkan dengan membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak sambil pulang baca kalimat ini, hitung dengan jari. Menghitung dengan jari sudah gampang sekarang. Ya, kalau kita lihat jari kita di sini, di jempol kita ada 3 garis, garis atas, garis tengah, garis bawah. Kemudian telunjuk, tengah, manis sama kelingking itu semua 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 sama dengan berapa Pak? Berapa? 4. Hah? 16 ya. Kemudian tambah 3 jadi 19. Bukan. Nah, baik. Hitungannya gini. Jadi bagian atas ini hitungannya 1 semua. Adapun bagian tengah dan bawah itu 2 semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti di ruas jari kita yang jempol itu ada 5 kali. Baik, apa yang tadi terangkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian di telunjuk kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kali 4 berapa? 28 tambah 5 33 ya. Kalau kita mau zikir mengucapkan subhanallah itu sudah pas sekali. Jadi nggak perlu ngitung tadi berapa saya zikir, lupa. Sering nggak kayak gitu Pak? Ya. Jadi kalau kita hitung subhanallah, 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 ini sudah 5. Ya, kita hitung dari telunjuk kita sudah berapa tadi? Subhanallah, 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 7. Jadi sekali urutan dari jempol sampai kelingking kita sudah 1 kali hitungan. Itu sudah 33. Dikali 3 menjadi 99. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini cara menghitung secara tepat saja supaya kita enggak lupa. Berarti kalau kita mau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu berapa kali muter ini? 3 kali. Jadi kita hitung dengan jempol. Putaran pertama kita sudah dapatkan 33. Putaran kedua sudah dapat 66. Kemudian yang ketiga 99. Tutup 1 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat 100. Gampang kan? Insyaallah gampang. Jadi itu ya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari godaan syaitan sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bi illa rajulun amman abil aktsar min dzalik. Dan tidak ada seorang yang lebih utama dari orang yang mengamalkan lebih banyak dari doa. Tidak ada orang yang lebih utama. Mungkin Ustaz mengamalkan 10 dalam sehari, udah masih lebih utama orang yang mengerjakan 100
kali. Maka kita tidak bisa menilai orang itu dari bentuk ibadahnya, maka bisa hati ini yang betul-betul beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memiliki amalan yang sembunyi karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, dia susah sholatnya, tapi kita tidak tahu sholatnya dia di mana. Intinya setiap kita bertemu dengan orang, jangan pernah berprasangka buruk kepada orang tersebut. Justru sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau kita melihat seseorang, ya seakan-akan kita melihat orang lebih baik dari kita. Ya, katakanlah seorang, masya Allah, orang ini saleh, orang ini rajin ibadahnya. Jangan pernah kita bersangka saya lebih baik daripada dia. Itu akan muncul kesombongan dari diri kita. Ya, atau saya lebih alim daripada, lebih pintar daripada dia. Jangan. Kita muhasabah diri, masya Allah, saya ternyata lebih banyak dosa daripada orang tersebut. Saya masih banyak amalan yang belum bisa saya lakukan daripada orang tersebut. Ya, kalau kita melebihi derajat kita daripada orang lain, maka masuklah situ syaitan menggoda kita semua, bangga dengan diri kita. Saya lebih baik, harta saya lebih banyak, kemudian keluarga saya paling sakinah, doa saya paling diijabah, apalagi sholat saya lebih baik, dan lain sebagainya. Akan selalu jadi perbandingan kepada orang lain. Maka jangan pernah membandingi diri kita. Kalau ada orang berbuat baik, alhamdulillah, ada yang membuat saya termotivasi untuk melakukan kebaikan, bukan malah sebaliknya saya lebih baik daripada dia. Ini salah satu ya cara syaitan menggoda manusia. Jemaah sekalian, apabila kita ingin dilindungi oleh Allah, maka bacalah kalimat tersebut, dan kita semua insya Allah sudah hafal. Tinggal kembali kepada diri kita untuk mau melaksanakannya atau tidak. Nah, ini sudah kita kasih kuncinya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qira'atu ayatil kursi indama ta'wi ila al-firash. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari godaan syaitan, maka kita senantiasa membaca surat ayat kursi. Kapan kita baca? Indama ta'wi ila al-firash, ketika kita mau tidur. Usahakan senantuk-antuk apapun kita, sambil merem, sambil Allah, baca saja. Kalau memang kita benar-benar ngantuk kan, apalagi kalau kita sudah dahului dengan wudu dulu, ya baca lagi surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ditutup dengan ayat kursi, kemudian ditiup. Masya Allah, ini lebih sunnah lagi. Ya, ini dibaca surat ayat kursi. Dan pelajaran ini kita dapatkan dari kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini mu'alif meringkas hadisnya. Ya, panjang kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga zakat fitrah Ramadan. Ya, jadi Abu Hurairah menjaga zakat. Kemudian datang seseorang yang ingin mengambil makanan atau mencuri makanan tersebut. Kemudian ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, saya akan laporkan kepada Rasulullah kalau mencuri makanan. Namun dia beralasan dengan kuat, maaf saya lagi butuh, saya nggak ada makanan dan lain sebagainya. Akhirnya Abu Hurairah pun lengah dari itu, ya sudah dikasih. Ya. Kemudian pagi hari kita tanya sama Rasulullah, bagaimana dengan tawaran wahai Abu Hurairah? Saya kasih ya Rasulullah, kasihan. Ya nggak ada makanan, ya kebutuhannya kurang. Hari kedua begitu juga, datang lagi ditangkap. Ya, Masya Allah, Abu Hurairah ini cepat tanggapnya. Jadi dia bisa langsung, dia betul-betul menjaga amanah dari Rasulullah SAW. Ya, apain lagi? Saya butuh makanan. Sampai ketiga kali dikasih lagi di hari kedua, di hari ketiga pun dikasih oleh Abu Hurairah. Maka di sini disebutkan, ya. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifz zakat Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk menjaga zakat fitrah. Ya.
Fa'atani atin faja'ala yahsu min al-ta'am. Maka datang seseorang yang ingin mengambil makanan. Fa'akhastuhu faqultu la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya tangkap orang tersebut, saya akan bawa kepada Rasulullah. Saya akan laporin kepada Rasulullah SAW. Ini hadisnya dari panjang. Kemudian Abu Hurairah diajar orang, dikasih ilmu oleh orang ini. Kalau hadis di sini bisa diringkas hadisnya. Kalau kamu tidak ingin digoda oleh syaitan, maka bacalah ayat kursi ketika kamu tidur, kata orang tersebut. Ya, idza hawaita ila firashika faqra ayat kursi. Kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi. Dan yazal 'alaika min hifdzillah. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melindungi. Wala yuqarribuka syaitan hatta tusbih. Dan syaitan pun tidak akan pernah mendekatimu sampai pagi hari. Masya Allah, Abu Hurairah dikasih ilmu oleh syaitan. Tatkala dikabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa wa huwa kadhub. Wa huwa kadhub la syaitan." Setelah diceritakan hal tersebut, itu benar. Kalau kamu baca ayat kursi setiap kamu tidur, kata Rasulullah SAW, maka kamu akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dan syaitan tidak akan pernah mendekatimu sampai pagi. Tapi gak tahu gak siapa orang tersebut, kata Rasulullah. Dzaka syaitan. Itu adalah syaitan. Kaget orang. Ya. Sebanding dengan imannya sahabat, Masya Allah. Abu Hurairah adalah perawi hadis yang terbanyak, paling dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi apa hikmah dari sini? Dari situlah kita bisa mengetahui ternyata syaitan itu juga bisa merubah wujudnya dengan seperti manusia untuk menggoda manusia. Dan entah bagaimana caranya syaitan berusaha dan berjuang menggoda manusia. Makanya kita baca wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik dari kalangan jin maupun manusia. Itu kita baca 3 kali setiap mau tidur. Dan ini nggak tahu lagi kita masih bisa mengamalkannya atau tidak. Karena sifat manusia ya lebih condong kepada sifat malas, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah diberikan kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan, iman oleh Allah, senantuk apapun mereka. Ketika mereka mau istirahat, saya belum wudhu, saya mau ambil wudhu dulu. Saya belum baca doa, saya baca doa dulu. Baru dia akan merasakan tenang untuk beristirahat. Ya. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dia sudah suci. Kalimat-kalimat yang diucapkan sudah kalimat yang berkaitan dengan kalimat Allah, mengingat Allah. Namun sekarang banyak orang yang tertidur karena menonton TV. Ya. Akhirnya tak sadari diri sudah pulas, ngantuk. Ya, semoga kita dijauhkan dari amalan-amalan seperti itu. Itu yang kedua. Jadi kita senantiasa membiasakan diri untuk membaca ayat kursi setiap kita mau tidur. Usahakan, ya. Usahakan. Senantuk apapun kita usahakan supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu, Pak? Kita lanjut lagi ya, 1 poin lagi insyaallah. Kemudian poin yang ketiga, idza ra'a ma yakrihu wa nafatha an yasarihi 3 marrat wa ta'awwadha billahi min syarri ma ra'a. Kita sering bermimpi, Pak ya. Pasti kita sering bermimpi. Ya, baik mimpi yang indah ya maupun mimpi yang buruk. Dan
ketahuilah kalau kita bermimpi yang indah itu datangnya dari Allah. Maka disebut ru'yah, ya, atau ru'yah. Ya. Jadi ada perbedaan bermimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Ya. Adapun mimpi yang buruk namanya wal-hilm, namanya, ya. Mimpi yang buruk. Jadi apabila kita bermimpi, ya, kemudian mimpi ini buruk, ya. Kalau kita mimpi buruk, maka kita diperintahkan untuk bangun, ya. Kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Tentunya setelah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri. Tapi meludah di sini jumhur ulama mengatakan jangan dia mengeluarkan air ludah, cukup meniup saja. Meniup dengan udara yang sedikit keluar dari itu. Bukan mengeluarkan ludah. Ya. Kalau lagi sholat diganggu kita, kasihan jamaah sebenarnya. Ya. Jadi hendaklah dia meniupkan ke arah kiri 3 kali dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa yang dia mimpikan. Ya. Dan kalau bisa mimpi yang buruk jangan diceritakan. Cukup kita yang mengalami sudah. Ya. Mana hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya min Allah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mimpi senang dalam mimpi kita, itu datangnya dari Allah. Boleh nggak diceritakan? Boleh, kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita ingin ceritakan kepadanya. Jangan cerita semua kepada orang-orang. Cukup kepada orang yang terdekat dengan kita. Kalau saya mimpi, bagus sekali mimpi saya semalam. Ya, apa? Ya. Itu datangnya dari Allah. Wal hilmu minasyaitan. Adapun mimpi buruk datangnya dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrihuhu falyanfuth hina yastayqizu 3 marat. Apabila di antara kalian mimpi buruk, ya, yang mimpi itu tidak membuat dia tidak suka, maka hendaklah dia meniup ke kiri ketika dia bangun. Ketika kita bangun, kita sadar saya mimpi. Yang mungkin sering kita mimpi ditabrak, digigit ular, digigit anjing, atau mimpiin seseorang mati. Ya, wah semalam saya mimpiin mau mati. Diceritakan lagi, takut orang, ya. Baik kita simpan saja. Mimpi kita itu jangan diceritakan. Dalam ketika kita bangun, meniup ke arah kiri 3 kali. Wa yata'awwadz min syarriha, kemudian dia memohon perlindungan dari Allah dari keburukan mimpi tersebut. Fa innaha la tadur. Dan insyaallah mimpi yang buruk tersebut tidak akan memudaratkan. Jadi setelah kita mohon perlindungan kepada Allah, insyaallah tidak akan memudaratkan dari mimpi tersebut. Banyak orang yang kadang-kadang terlalu berkaitan dengan mimpi sampai dia meyakini mimpi tersebut. Ya, kalau saya mimpi buruk begini dan begini, pelajari, wah ini akan begini dan begini. Jangan. Sudah, kalau kita mimpi buruk, berlindung dari Allah, semoga tidak terjadi. Sudah. Mau mimpi ditindih gunung pun, ya, kalau kita sudah yakin mimpi itu bagaimana, ya, mimpi buruk datangnya dari syaitan, mimpi baik datangnya dari Allah. Selesai kan masalah. Jadi kalau kita mimpi buruk, itu perbuatan syaitan sudah. Untuk apa? Menggoda manusia agar kita was-was, begini mimpi saya dari Allah begini, nanti bagaimana ya kalau saya mimpi seperti itu? Was-was gitu. Jadi kepikiran terus, kepikiran saya dengan mimpi saya semalam. Jadi kalau kita sudah tahu mimpi yang indah, mimpi yang baik datangnya dari Allah, mimpi yang buruk datangnya dari syaitan. Selesai. Berarti yang baik Allah yang menangani, yang buruk syaitan.
Allah syaitan itu adalah musuh kita yang nyata, berusaha untuk menakut-nakuti manusia. Berlindung dari Allah, ya Allah, syaitan ganggu saya. Sudah, Allah akan berikan perlindungan. Ibaratnya kita lapor, ya, kita kasih tahu kepada Allah, ya Allah saya digoda sama syaitan. Dah tenangin diri. Sampai Abu Salamah mengatakan kalau saya melihat sesuatu yang berat pada diri saya sampai saya mau ditindih gunung, ya, setelah saya dengar hadis ini, saya tidak pernah memikirkan mimpi saya. Mau baik mau buruk, baik alhamdulillah, buruk sudah biarkan saja. Berlindung dari Allah. Kalau ada orang-orang tarekat itu sampai memperdalami, mempelajari tafsir. Memang ada sebagian dari tafsir mimpi itu yang sahih dari datang dari Nabi SAW. Hanya beberapa saja. Sekarang kan mimpinya orang-orang aneh, ya, macam-macam. Mungkin kalau diceritakan satu-satu nggak habis ceritanya untuk mimpi ini. Banyak sekali, ya. Kecuali kalau mimpi Rasulullah, ketemu Rasulullah, ya, alhamdulillah. Ada yang sudah pernah mimpi ketemu Rasulullah sini? Belum. Kepingin, Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani bil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi," kata Rasulullah. Barang siapa yang melihatku, ya, dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Karena syaitan tidak pernah bisa menyerupai diriku, kata Rasulullah. Tapi kita harus pelajari dulu bagaimana bentuk, ya, sejarahnya Nabi, bentuk rambutnya bagaimana, bentuk kulitnya bagaimana, bentuk jenggotnya bagaimana, badannya Rasulullah bagaimana. Kita harus pelajari dulu sifat-sifat kepribadian Rasulullah. Jangan yang datang keribuk, kemudian hitam kulitnya, ngaku saya Rasulullah. Wah, saya ketemu mimpi Rasulullah tadi malam, dia bilang saya Rasulullah. Atau yang datang, saya mimpi ketemu Rasulullah, terus gimana rupanya? Dia nggak berjenggot. Ya, bukan. Rasulullah jenggotnya lebat. Iya, saya mimpi ketemu Rasulullah, terus rambutnya botak. Ya, bukan, Pak. Bukan. Pelajari dulu sifat Rasulullah SAW. Ini sudah, saya kalau ketemu Rasulullah ke dalam mimpi kan nggak bisa nggak bisa diserupai masyarakat. Tapi yang datang selain dari sifat yang sudah kita pelajari, ya, ini maka daripada itu jemaah kita harus pelajari mimpi yang baik datangnya dari Allah. Kita mohon, ya, dari kebaikan itu, ya, semoga Allah berikan yang baik. Adapun mimpi yang buruk, kita berlindung dari Allah, semoga jangan sampai memudaratkan kita dari mimpi tersebut. Ya, di sini dikatakan oleh Abu Qatadah, yang saya bermimpi sampai mimpi tersebut membuat saya sakit. Namun saya mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ar-ru'yal hasanah min Allah." Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita cintai, jangan dia ceritakan hal tersebut kecuali kepada orang yang dia cinta, kecuali orang yang dekat dengannya, orang tua kita, saudara kita, istri kita, anak kita. Wa idza ra'a ma yukrih. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, falyata'awwadz billah min syarriha wa min syarri syaitan. Maka hendaklah dia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut dan memohon dari perlindungan syaitan. Semoga kita dilindungi dari syaitan. Wal yattafil thalathat wa la yuhaddits biha ahada fa innaha la tadurru. Dan hendaklah dia meludah. Meludah tadi bukan meludah mengeluarkan air ludah, tapi meniup, ya, 3 kali. Wa la yuhaddits biha ahada. Jangan ceritakan kepada seorang satu, ya, jangan orang lain, jangan diceritakan kepada orang lain. Fa innaha la tadurru. Insyaallah, ya, mimpi buruk tersebut tidak akan memudaratkan. Ya, ini
poin kita yang ketiga. Kita cukup sampai di sini Pak ya poinnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Bagaimana kabar Pak? Belum kelihatan. Alhamdulillah. Mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, kan kita sebelum tidur kita ngambil wudhu dulu Pak ya. Nah, tetapi masalahnya sebelum kita tertidur kita batal wudhunya Pak. Apa harus diulangi lagi Pak? Kalau diulangi silakan. Ya, silakan diulangi. Tapi kalau tidak diulangi, Insya Allah selama Bapak dalam maksudnya ada orang yang terlalu alergi dengan air, misalnya karena sebab dingin atau yang lainnya, maka tidak masalah bagi untuk tidak mengulang. Adapun orang yang bisa untuk mengulang, silakan, lebih afdal diulang. Makanya usahakan setelah mau betul-betul ini saya waktu mau saya tidur. Jadi ketika mau tidur Pak, kalau masih ngobrol dulu, kalau masih cerita-cerita dulu, nanti dulu, biar nggak butuh lagi gitu. Ya. Usahakan pokoknya pas kita mau tidur, sudah nggak ada lagi aktivitas, sudah ngantuk, ya, ambil air wudu, baca doa, sudah langsung Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah langsung menghadap kanan. Supaya apa? Menghindar dari batalnya wudu. Itu syaitan Pak, yang menggoda udah batal, biarin aja lah tidur. Was-was ya dari syaitan. Tapi kalau Bapak tidak mengulangi juga tak apa-apa. Ya. ya misalnya kita buang angin gitu maksudnya. Iya, makanya kalau nggak mau nggak diulangi wudunya nggak apa-apa, tidur. Tapi kalau lebih baik kalau mau tidur wudu lagi gitu. Maksudnya dalam kondisi yang sudah berat, kita tahu bagaimana manusia Pak. Ya, kebutuhan mereka dalam tidur itu luar biasa. Bahkan kalau sudah sangat ngantuk banget, ya, orang sudah teriak-teriak di sampingnya, kalau dia masih tidur. Saya pernah lihat anak kecil, apalagi yang sering anak kecil itu, nah, seperti itu. Dia bagaimanapun orang berbicara di sampingnya, kalau sudah ngantuk tidur. Ya. Kita pun merasakan kadang-kadang seperti itu. Ya, subhanallah. Allah berikan nikmat tidur ini ketika seorang datang dalam majelis ilmu, baru aja dulu tidur. Nikmat, ya. Jangan diganggu. Nikmat dia tidur. Nanti sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah bangun ya. Jadi Bapak tidak perlu, kalau memang terlalu berat rasanya, tidak jadi masalah, karena ini amalan sunnah. Allah Ta'ala. Tambah satu lagi Pak. Ya. Bukankah yang saya pernah dengar katanya yang menidurkan itu adalah Allah. Allah yang bisa menidurkan hamba. Kan begitu Pak Ustaz? Wallahu a'lam, saya tidak tahu, tapi memang itulah sifat yang Allah berikan kepada manusia. Sudah memang ketentuannya, ya. Gak mungkin Allah menidurkan tidur manusia, tidak mungkin, ya kan? Intinya kalau sudah datang ngantuknya manusia, kapanpun dan dimanapun, kalau sudah ngantuk tidur. Dan masing-masing dari manusia itu beda-beda waktunya tidur, ya. Ada orang yang shift malam, dia tidurnya pagi, dia misalnya sampai sekian waktu, karena nanti malam mau kerja. Ya, mulai dari setelah sholat isya dia sudah masuk ke perusahaannya, ke kantornya sampai pagi, ya kan? Shift malam. Beda-beda tidurnya orang. Kalau di kampung kita dulu jam 9 udah sepi, udah tidur semuanya. Masya Allah ya, didikan orang-orang kita dulu jam 9 malam sudah tidak ada lagi aktivitas, sudah tidur, tidak ada yang nonton TV, tidak ada aktivitas. Tapi kalau sekarang yang tua mencari orang di luar jalanan pasti rame banget. Jadi tidur memang itu
sudah satu paket Pak dari manusia itu. Waktunya tidur, waktunya bangun sudah satu paket dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu lagi Allah sibuk-sibuk yang menjadikan hambanya membangunkan, sudah satu paket. Masya Allah, makanya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Kalau orang yang sudah terbiasa ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, biasa. Ya kan? Nggak perlu kita, ini ada orang di samping kita bangunin, nggak bisa bangun, disiram pakai air tidur lagi, luar biasa. Saya dulu punya teman di pondok, ustaz saya kalau sudah keliling dia bawa semprotan, udah disiram, disemprot matanya, tidur dia bawa turun ke bawah tangga, ternyata dia tidur di bawah kolong tangga ya. Subhanallah, pindah tempat. Soalnya kalau dia masih di posisi itu dibangunin lagi kita. Mau dibilang bangun, ayo sholat, kalau kan udah masih ngantuk, mau gimana? Apakah Allah yang menidurkan itu? Enggak mungkin kan? Ya. Jadi orang yang tidur sudah, kalau sudah kodratnya ngantuk tidur. Ya, kita sudah waktunya ngantuk, istirahat. Ada masanya tubuh kita ingin istirahat, lelah dari aktivitas. Iya. Capek mata ini, aktivitas terus, kerja terus. Kita aja kalau nggak istirahat seharian dari pagi sampai malam tuh ngantuk berat sudah. Pasti ngantuk berat. Apalagi orang yang sudah biasa tidur siang, nggak tidur siang aja pusing kepalanya. Ya kan Pak? Ayo tidur siang, apakah Allah tidur? Tidak. Itu sudah satu paket dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mata memiliki hak. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ainuka lahu hak. Dua mata ini memiliki hak. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada tiga sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah?" Karena khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu seperti Al-Qur'an. Jadi sahabat yang tiga ini yukalluha, menyedikitkan. Berarti amalannya Nabi sedikit. Amalannya Nabi sedikit, tapi diampuni segala dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lah kita harus lebih banyak dong amalan kita. Ambil bikin syariat baru dia. Ya, apa katanya kalau saya akan puasa terus, nggak bakalan buka. Melebihi nggak ya dari fitrah manusia? Melebihi Pak. Saya akan puasa nggak buka-buka. Melebihi dari fitrah manusia butuh makan dan minum. Itu satu. Yang kedua, saya nggak nikah. Saya nggak mau menikah. Melebihi dari fitrah manusia. Manusia butuh menikah. Kemudian yang ketiga, saya nggak akan tidur. Saya akan sholat malam terus. Melebihi nggak dari kebutuhan manusia? Manusia itu butuh istirahat. Tatap Nabi, dengerin apa yang mereka katakan. Ya, antumul ladzi taquluna kadza wa kadza. Kalian mengatakan begini dan begini, wa wallahi fa inni la akhsyakum minkum. Demi Allah, saya lebih takut kepada Allah daripada kalian, kata Rasulullah. Tetapi apa? Walakinni asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga berbuka. Maka Nabi berselang-seling puasanya. Puasa Senin, Selasa enggak. Kamis puasa. Atau puasa Daud, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa. Ya, atau puasa sunnah lainnya. Wah, ini atazawwajun nisa, kemudian saya menikahi wanita, kata Rasul. Bahkan menikah lebih dari 4 Rasulullah SAW. Namun dibatas kepada umatnya cuma 4. Ya, itu dibatas. Jadi ini Nabi SAW menikah, kemudian apa? Fa inni usalli wa ana. Saya pun sholat dan tidur. Jadi mata ini punya waktu, hak untuk istirahat. Jadi jangan dipaksakan. Kalau sudah ngantuk, istirahat. Insyaallah ya. Jadi wallahu taala a'lam. Itu dia pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Masalah zikir tadi. Ada yang tambah yuhi wa yumiit gimana? Iya, itu enggak apa-apa. Jadi memang ini ada tambahan ya. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ya, ada beberapa tambahan dan itu dibaca silakan. Karena dari sisi makna sama saja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama, ya. Hanya tambahan kalimat saja. Yuhyi wa yumiit. Allah Maha menghidupkan dan Allah Maha mematikan. Iya, sama saja. Yang penting intinya kita baca doa ini. Ya. Allah Taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca Al-Qur'an Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha